Setiap daerah di Indonesia memiliki beragam cerita yang diketahui secara turun-temurun. Tak heran jika di setiap daerah memiliki cerita berbeda, terutama mengenai cerita sosok misterius yang terkenal di satu daerah. Tak terkecuali di Pulau Lombok. Pulau ini memiliki cerita sosok misterius yang sangat terkenal bernama Selak. Sosok ini digambarkan mirip dengan kuyang yang ada di Kalimantan. Sela, serem. Sela kayak bisa terbang gitu. Ceritanya Sela itu sering nakut-nakuti warga gitu. Atau dia bisa terbang. Dengar-dengar aja pernah tapi ketemu enggak pernah. Ada yang kayak kucing, jadi kucing, bisa jadi anjing, bisa. Banyak pokoknya udah. Apa sebenarnya Selak ini? Ada yang mengatakan bahwa Selak merupakan sosok misterius di Pulau Lombok yang gemar sekali dengan hal-hal berbau tidak sedap seperti kotoran. Konon dari gambaran ini, beberapa dari sosok misterius Selak gemar meminum air bekas memandikan jenazah. Sebagian masyarakat lain mengatakan bahwa Selak adalah sebuah ilmu hitam yang dipelajari sejak zaman dulu. Konon mereka yang mempelajari ilmu ini tidak akan pernah hilang hingga 7 turunan. Berbekal informasi tadi, tim On The Spot mencari tahu mengenai kisah Selak di Pulau Lombok. Tim On The Spot bertemu dengan satu keluarga yang mengaku diteror oleh sosok misterius ini sejak lama. Sekilas, kampung ini terlihat selayaknya kampung pada umumnya. Namun siapa sangka, ternyata di dalam kampung ini terdapat sebuah keluarga yang mengaku selalu diteror oleh sosok Selak. Mereka bahkan mengetahui siapa sosok Selak yang selalu meneror keluarganya. Tidak diketahui bagaimana awal kisah keluarga Kholidi sampai harus diteror oleh Selak selama sekitar 8 tahun belakangan ini. Udah sering, udah ada mungkin sekitar 8 tahunan. Dia ngilang, tapi kadang-kadang setelah bertahun-tahun berlalu, datang lagi. Kholidi tinggal bersama kedua orang tuanya. Ternyata sang ibu sempat didatangi Selak dan memiliki dampak paling parah. Saking parahnya, sang ibu sampai tidak bisa bicara dan berjalan. Proses penyembuhan pun masih dilakukan hingga saat ini. Dulu pas dia lagi gini dah, seperti yang kita bilang gitu dah, dia sakit karena itu. Dia tuh tidak bisa bergerak. Saya juga mikirnya ibu saya itu udah mau pergi dah. Dia tidak bisa ngomong, lidahnya udah masuk. Tidak hanya Kholidi, semua keluarga dari pihak ayah atau ibu mengalami hal serupa, yaitu diteror oleh sosok misterius ini. Bahkan sang kakak yang sudah tidak tinggal satu rumah pun masih diteror. Kholidi dan keluarganya berkisah mengenai awal mula ia didatangi oleh sosok misterius Selak. Mereka mengaku merasa tidak bisa menggerakkan tubuh saat sosok misterius tersebut datang. Meski tubuh kaku, mereka sadar dapat melihat sosok misterius tersebut. Nah, waktu itu saya lagi tidur. Pas lagi tidur, tiba-tiba dia datang. Nah, pas dia datang, dia itu ada di atas kepala saya sendiri. Pokoknya kita nggak bisa bergerak, cuma kita lihat dia aja. Sadar, tapi gitu udah kekuatannya kita nggak bisa. Kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Kadang kita sedang tidur, terus waktu rep-rep itu bangun, kita buka mata ada dia di atas, kayak terbang. Pas tidur, baru tidur pejamkan mata, nggak jauh 15 menitan baru dia nampak muncul dan itu melayang di atas. Saking seringnya diteror oleh sosok misterius ini, Kholidi dan beberapa keluarganya mengatakan jika sosok misterius Selak akan memberikan beberapa tanda jika datang. Nah, kalau dia datang itu tandanya aura itu nggak enak banget. Semuanya terasa nggak enak, nggak tenang. Kadang-kadang kalau kita cari dia nggak keluar. Tapi begitu kita nggak nyari, kita nggak siap, baru dia datang.
Rozak dan Rimsih yang merupakan sepupu dekat dari Kholidi dan tinggal bersebelahan dengan rumah Kholidi bercerita lebih rinci mengenai tanda-tanda kedatangan Selak. Ada tanda-tandanya dari burung itu. Pakeas namanya teh. Burung hantu dah, burung hantu. Cuman suaranya itu kan kayak pakeas gitu kan. Sebelum tidur memang lihat burung itu datang. Burung itu tandanya pasti dia akan lewat. Keluarga ini mengaku seluruh tubuhnya terasa kaku saat sosok Selak mendatangi mereka. Namun tetap sadar dan dapat melihat dengan jelas sosok Selak tersebut. Mereka menggambarkan sosok Selak dengan bentuk beragam. Uniknya, mereka mengenal wajah dari sosok Selak ini dengan jelas. Kalau ciri-cirinya sendiri sama, mukanya sama seperti kita, cuman dia putih, terus kayak kelihatan bersinar gitu, menyala gitu. Nah terus itu rambutnya itu gimbal gitu, badannya pakai baju, itu bajunya itu juga biasa putih gitu. Bentuknya misalkan kalau kita bilang wujud manusia, dia itu rapi. Tapi ketika wujudnya yang kayak gitu, dia itu sangat-sangat berantakan. Wajahnya putih, semuanya putih, rambutnya sangat-sangat berantakan. Diceritakan bahwa Selak adalah sosok manusia yang tanpa sadar bertransformasi menjadi Selak. Jika siang hari ia akan menjadi manusia pada umumnya, tetapi lepas maghrib mereka akan mengasingkan diri dan berdiam di rumah. Konon, saat malam inilah ia mulai beraksi. Nah, katanya orang sih dia nggak sadar. Tapi kalau dia nggak sadar, nggak mungkin dia nyakitin kita. Di saat dia sadar. Seorang pemerhati kebudayaan Nusantara Timur, Bapak Ahmad mengatakan bahwa Selak merupakan sebuah ilmu yang telah lama dipelajari. Karena zaman dulu identik dengan dunia perdukunan yang kebanyakan digunakan untuk ilmu berperang. Beliau menyebut Selak sebagai cerita legenda dari satu daerah. Sama halnya seperti di beberapa daerah lainnya di Indonesia. Beliau menyebutnya dengan lycanthropy, karena sama halnya dengan manusia yang bisa berubah ke wujud lain. Menurut kepercayaan masyarakat, Selak ini memiliki beberapa tingkatan, dari yang terendah hingga yang paling tinggi. Selak ini bertingkat-tingkat, berkelas-kelas. Yang paling rendah kalau di Lombok terbilang dengan Selak Ngeres. Ngeres itu yang masih baru belajar, hanya bisa makan kotoran manusia, belum bisa terbang. Kalau yang tertinggi bertingkat belasan, dia ahli perang itu. Dia perangnya bukan di darat, tapi konon di ruang angkasa sana. Tapi jasadnya kadang-kadang utuh berada di puncak-puncak gunung. Ya, Selak bunga itu yang berkesaktian tinggi, ya. Bisa tidak saja bisa terbang, tetapi mengangkasa, berkehidupan atmosfer. Kalau dia sudah tidak berdaya, dia akan jatuh. Nah itu biasanya, kalau yang malu pulang karena kalah perang di angkasa, jasadnya itu yang sering menjadi pekerjaan para pendaki-pendaki gunung. Ilmu Selak dipercaya tidak akan hilang hingga 7 turunan. Jika tidak turun ke anaknya, kemungkinan ke cucunya atau diturunkan ke orang lain yang disayang. Kalau sudah tersandang itu sampai 7 turunan tidak akan bersih. Kalau si penyandang itu bisa terobati, anaknya ndak, bisa juga cucunya. Pemirsa setia On The Spot, itulah informasi mengenai kepercayaan sosok Selak yang ada di Pulau Lombok. Buat kamu yang pengen terus update, saksikan informasi-informasi yang bikin kamu terus update hanya di On The Spot ya.